Minggu ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pembagian tugas di rumah kita dan siapa yang jadi tukang cuci piring di rumahnya Samuel dan Claudia. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share dan subscribe ke channel ini untuk support terus channel kami. Oke, jadi sesuai topik ya, kita akan ngobrolin di pembagian tugas di rumah tangga ini. Jadi mungkin beberapa penonton yang udah lama, udah tahu kali ya kalau kami berdua itu sebelumnya dua-duanya sama-sama kerja. Terus waktu itu juga nggak ada Mbak ya, nggak ada ART. Sampai baru-baru ini sih, sampai Hana sudah kurang lebih 3 tahunan gitu ya, baru ada ART pulang hari. Karena dua-duanya sama-sama kerja, kerjaan rumahnya pun dibagi dua ya, sama-sama dikerjakan. Nah, tapi kalau kita ngomongin bagi dua kan nggak yang bagi dua sama rata banget gitu kan, nggak kayak ditimbang kan sebenarnya susah juga gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang Tetap banyakan istri. oh ya gitu ya, dia mengakui. Kita ngomongin lah gitu kan, sebenarnya kerjaan rumah tangga apa sih yang masih bisa di-enjoy gitu kan, yang diri sendiri nggak enjoy ya kita lempar ke pasangan gitu. Terus kira-kira pasangannya mau nggak nih kerjain, kalau nggak mau kerjain ya udah ntar baru mikirin cara lainnya gimana. Dulu nih sebelum ada yang Mbak ART pulang hari ini, pembagian tugasnya adalah kalau bersih-bersih rumah, maksudnya bersih-bersih itu kayak sapu, pel, kemoceng, terus baju kan karena pakai mesin cuci oke lah itu nggak usah dihitung, tapi habis dijemur beberapa yang harus disetrika ataupun yang dilipet itu kebanyakan tugas saya yang kerjain karena saya memang enjoy yang seperti itu. Nah, sedangkan yang saya kerjain itu apa? Jadi kalau saya dulu tuh tugasnya pembantu laki-laki lah kalau di rumah. Jadi cuci mobil, ngurusin kebon, terus Ada ulet. Ada ulet gue yang buang. Gue jadi belajar, kalau ternyata takut sama ulet. Ternyata gue nggak terlalu takut. Kalau gue gelinya sama cicak. Rumah tangga ya seperti itulah ya. You learn about your pasangan every day. Dan saling Habis itu ya. dan saling melengkapi. Tapi ada satu kerjaan rumah yang sebenarnya gue kayak terapi gitu, yaitu cuci piring. Nah, jadi cuci piring ini tuh buat gue sesuatu yang gue bisa mendengar suara air, merasakan air di tangan, terus merasa senang melihat piring yang tadinya kotor terus jadi bersih lagi. Jadi sebenarnya rumah kami tuh breaking the stereotype ya. Kalau teman-teman suka denger gitu, oh suami tuh stereotipnya keluar rumah, kerja, cari uang, istri di rumah homemaking, apa sih istilahnya? Ngurus rumah. Nah di keluarga kami tuh nggak, dua-duanya tuh bisa dua-duanya. Jadi dari awal kami kenal udah sama-sama kuliah, sama-sama bisa kuliah, dia lebih pinter kuliahnya. Terus pas kerja juga sama-sama bisa kerja di kantoran maksudnya gitu ya. Terus pulang ke rumah sama-sama ngurus rumah bersama gitu. Jadi stereotip yang bahwa gender role tuh berbeda tuh kami setuju banget bahwa it's changing. Tapi bukan berarti harus dituker ya gitu kan ada narasi yang juga bilang kayak harus tuker, laki-laki harus jadi kayak perempuan harus bisa jadi kayak laki-laki. Semua tuh kalian bisa kerjakan karena kalian sebenarnya sama ya, sebenarnya tidak sama gitu ya. Laki-laki ada ototnya mungkin lebih besar, jadi pekerjaan-pekerjaan berat kayak tadi sikat WC gue yang kerjain gitu. Kalau perempuan mungkin attention to detail lebih baik atau gimana nggak tahu juga. Tapi menurutku ini tips buat yang berumah tangga, find your strength and weakness in each other dan kalian bagi tugas gitu. Kalau di sana ada ya strength kalian ya kalian yang maju. Tapi balik lagi ke cuci piring kemudian menjadi pekerjaan yang tidak calming kalau piringnya banyak ya. Terutama kalau habis ada acara masak besar atau ada keluarga datang ke rumah, tumpengan tuh benar-benar minyaknya luar biasa loh ternyata nasi kuning tuh ya. Terus masak-masak apa ya kadang kita mau bikin cheesecake. Oh iya benar kalau baking kuenya begitu jadi segitu kan 20 cm diameter, tapi cuciannya menggunung kayak ini dari mana sih, nggak ngapain aja sih tadi gitu kan. Dan udah gitu soal cuci piring ini juga sering jadi polemik nih karena suka sebel kalau ngeliatin Sam tuh cuci piring kayak sabunnya kenapa kayak boros banget gitu kan, kayak ya ampun ini kayak bekas misalkan sendok buah gitu kan atau garpu buah atau piring buah gitu kan, ini nggak berminyak sama sekali ya gitu ya, kayak udahlah sabunnya sedikit aja bilas udah kan juga udah set gitu. Tapi kalau Sam yang cuci piring itu kayak sabunnya tuh kayak apa ya, kayak bener-bener gue tuh bener-bener pompa sampai iya, jadi kayak suka kasih ingetin Sam sabunnya nggak usah banyak gitu. Tapi kan mungkin ya Sam kadang-kadang sugestinya kalau banyak sabun tuh cepet bersih gitu kan, sugesti. Bersih. Terus kayaknya seru aja gitu ya mungkin berbusa.
gitu. Ini juga akhirnya jadi Kali mandi. sering sebel juga, jadi ingat udah deh gue aja yang cuci piring, lo kalau cuci piring boros sabunnya gitu kan, airnya boros. Ya udah kalau saya udah digituin ya udah dah daripada panjang urusan gitu. Nah tapi kan kita sudah tahu juga ya bahwa gak baik kalau semua itu kita mau kerjain sendiri kan, kita tetap harus bagi tugas, mana harus delegasi karena bisa gila ya dan bisa capek, bisa kecapean. Makin berasa setelah punya anak, karena kan kami waktu punya anak itu kami berdua gak resign dari kantoran ya, dua-duanya itu tetap kerja walaupun memang waktu itu gak lama Hana lahir terbantu quote unquote ya, maksudnya karena ada COVID kami berdua dipekerjakan dari rumah, tapi kan judulnya kerja dari rumah, memang mungkin kita nggak habis waktu commuting, tapi ya tetap aja gitu yang namanya meeting, yang namanya bikin report, harus persiapan presentasi, laporan dan sebagainya itu kan tetap berjalan. Plus sambil ngurus anak, plus ngurus rumah kan juga makin dong, kalau ada bayi kecil yang harus diberesin tuh makin banyak, ada yang masaknya jadi extra effort buat baby kan, terus ngebersihinnya karena kan makannya juga masih berantakan. Jadi mulai waktu itu tuh kita ngerasa kewalahan kami berdua ya, kalau kita meneruskan ini sih ya bisa sih ya itu tapi bisa gila gitu kan, bisa berantem terus tiap hari. Akhirnya kami memutuskan kayaknya udah nggak bisa nih, harus cari support ya. Ada beberapa hal yang kami coba cari solusinya, termasuk cari ART. Nah, tapi ART pun kita tahu nggak selalu bisa diandalkan ya. Akhirnya kami memutuskan untuk cobain pakai dishwasher. Jadi di bulan kemerdekaan ini kami diajak sama Bosch untuk merdeka dari repot untuk nyobain mesin cuci piring freestanding compact series. Seriesnya SKS 68 BB008. Catat ya. Nah sebenarnya udah lama banget kayak penasaran karena ada tetangga dan beberapa teman-teman kami yang udah pakai mesin cuci piring. Tapi kami cukup lama ragu-ragu karena takutnya nggak muat. Ya. Concern pertama itu sih paling takutnya nggak muat ya, karena again ini kan kami udah ada kitchen set ya, terus kitchen setnya ya rumahnya juga kan bukan yang besar banget lah ya, termasuk rumah yang compact, jadi kitchennya juga compact, jadi agak khawatir nih kalau taruh beli dishwasher lagi gimana ya, perlu dibobok nggak ya, karena kan kepikirannya dishwasher biasanya yang ditanam ya, tanam ke dalam lemari kitchen set ini. Nah ini kan malas lagi, bobok-bobok lagi, ada tukang kerja lagi, debu lagi, berantakan lagi, jadi sempat maju mundur nih untuk soal urusan bobok-memboboknya itu tempatnya di mana, sampai akhirnya kita ketemu ternyata ada loh mesin cuci piring yang bisa freestanding gitu, jadi tabletop modelnya, bisa tinggal taruh aja di atas meja. Iya, di atas permukaan. Jadi apa aja sih keuntungannya dan apakah worth it untuk membeli mesin cuci piring untuk kebutuhan rumahan? Nah kita bahas lebih lanjut mulai sekarang. Nah guys, jadi seperti kalian lihat nggak semua mesin cuci piring itu segede gaban ya. Ada juga yang mungil ukuran compact ini. Dan buat kalian yang dapurnya udah terlanjur jadi kitchen setnya, gampang sekali kita pasangnya. Bisa langsung taruh di atas meja atau ngambil setengah lemari di dalam kitchen set. Jadi sebenarnya cara pasangnya simpel ya. Hanya perlu siapkan 3 akses, yaitu akses air bersih, akses air kotor, dan listrik. Bisa kalian tempatkan di samping sink yang udah ada. Jadi aksesnya udah siap sebenarnya gitu kan, tinggal nebeng, atau bisa juga dimanapun kalian siapin 3 akses tadi. Fitur kedua, operasionalnya mudah dan hemat air. Nah ini nih sebenarnya kan yang tadi kan ngomongin soal space ya. Nah ini sebenarnya concern kedua saya kalau pakai dishwasher itu adalah soal boros air nih. Kalau pakai mesin dishwasher Sam aja alias tangan Sam aja kayaknya boros banget gitu kan, lihat air kayak bur gitu, apalagi kalau pakai dishwasher gitu kan. Tapi akhirnya kita cobain aja langsung untuk cuci piring kotor yang udah numpuk ini. Nah sebenarnya ukuran segini tuh udah cukup banget ya, karena untuk keluarga kecil kami memang sekali makan kurang lebih piring kotornya segini. Ini sekali makan udah plus pakai panci ya yang tadi buat bikin sarapan tadi pagi nih. Dan space-nya kan masih lumayan banyak ya, jadi kayaknya cukup banget untuk membantu cuci piring keluarga kecil seperti kami. Nah jadi ini piring-piring kotornya udah kalau kita kumpulin, lalu tinggal masukin, disusun yang rapi. Semuanya ini kan ada tempat sendoknya ya, tadi ada piring-piringnya. Yang penting permukaan piring-piring kotor itu yang bisa menghadap ke bawah gitu ya, karena di situ yang baling-balingnya dan airnya yang keluarnya dari situ, dari bawahnya. Nah kalau udah semua disusun rapi, baru kita masukin deterjennya. Ini sudah ada kotak slotnya tempat masukin deterjennya. Udah habis itu ditutup, udah deh, udah langsung kita pencet-pencet, pilih aja mau mode pencucian seperti apa yang kalian mau, habis itu udah start.
Di manualnya juga udah dikasih tahu nih berapa kWh yang dipakai per mode pencucian. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Nah, buat yang ibu-ibu frugal, pengen hemat listrik, pengen hemat air seperti saya ini, yang paling menarik tentunya mode Eco nih. Jadi kalau kalian pilih mode ini, per siklus hanya butuh 0,6 kWh listrik setara dengan 1037 perak ya, 1000 perak rupiah, dan hanya menggunakan 8 liter air saja. Bayangin parkir aja sekarang berapa Pak? Parkir pinggir jalan 4-5 ribu ya. 4.000-5 ribuan. Nah, ini lebih murah daripada bayar parkir. Jadi berkat teknologi aqua sensor yang ada di dalam mesin cuci piring Bosch ini, hasil pembersihannya akan sempurna tanpa meninggalkan sisa sabun, minyak, dan kotoran sisa-sisa yang di piring itu dengan tidak mengkonsumsi banyak listrik ataupun air. Nah, aqua sensor itu apa sih? Nah, ini bukan saudaranya Aquaman. Jadi di swassernya Bosch ini sudah dilengkapi semacam sensor pintar yang dia bisa cek tingkat kekeruhan air. Jadi dia akan selalu deteksi air yang di dalam mesin itu apakah sudah bersih sempurna dari sabun ataupun kerak-kerak sisa-sisa makanan. Kalau misalkan dia sudah bersih, airnya sudah bening, udah bersih banget, baru dia akan selesai pencucian. Kalau misalkan masih ada sisa sabun terus ya, dia akan bilas terus sampai bersih gitu ya, sisa sabun ataupun sisa makanan. Nah guys, sekarang kita lihat hasil cuciannya ya. Nih kita ada footage dari hasil mencucinya tadi. Jujur kita nggak nyangka karena memang nggak pernah punya mesin cuci piring. Maaf ya. Nah, jadi akhirnya di umur 35 ini kami bisa merasakan bagaimana sih unloading ya. dengan nikmatnya dibantuin cuci piring. Nggak nyangka bisa sebersih ini ya, karena kami pikir ini cuman air semprotan kecil-kecil gini apa bisa bersih gitu. Ternyata bisa bersih gitu kan. Nah selain bersih, teknologi Bosch juga memastikan hasil cucian kita itu akan 99,99% bebas dari noda, bebas dari kuman, bebas dari bakteri, karena akan diproses dengan air panas sampai dengan berapa derajat Mas? 70 derajat Celcius. Ini mungkin kuncinya ya, salah satu kuncinya, karena kalau kita cuci manual, kalaupun kita mau pakai air panas, mungkin kita harus jadi human torch dulu untuk kuat megang air panas 70 derajat gitu kan, atau jadi Superman dulu gitu ya, karena panas kan, iya, panas ya. Sakit di tangan gitu. Tapi kalau mesin cuci yang mencuci, dia bisa tuh 70 derajat Celcius gitu. Kalau tangan manusia paling ya kuatnya, kalau kita mandi berapa sih, 38, 47 Celcius. Itu aja gitu. udah anget banget ya. Itu udah anget gitu. Jadi inilah salah satu rahasianya kenapa teknologi Bosch bisa memastikan hasil cuciannya tuh 99,99% tadi ya, bebas noda, bebas kuman, dan bebas bakteri. Nah ini sebenarnya juga baru kepikiran sih, ini kalau misalkan dulu zaman Hana MPASI atau zaman dulu pumping punya mesin ini mungkin cukup membantu ya. Mungkin ya kita tetap harus beli alat pumping atau peralatan MPASI yang bisa pakai dishwasher, tapi jadinya kerjanya satu kali kan. Kalau dulu kan ingat gak sih kita cuci dulu, terus kita sterilize gitu kan pakai mesin yang anget-anget itu. Nah kalau ini keluar udah anget kan, kayak mana yang sabunnya beda, sponsnya harus beda, jadi kayak gue harus inget nih kayak ini apa ya, lebih rumit daripada kerja di kantor nih. Cuci botol bayi. Jadi kepikiran sih, maksudnya buat ibu-ibu mungkin yang sekarang baru fasenya anak-anak lagi pumping gitu kan, harus sering cuci alat pumping, ataupun anak-anaknya baru MPASI harus steril peralatan MPASI-nya juga, mungkin daripada beli mesin untuk sterilnya sendiri gitu kan, terus cuci piring kan 2 kali kerja ya. Apakah mungkin dishwasher Bosch ini adalah salah satu solusi ya yang bisa menghemat tenaga, biaya, dan juga bisa mempermudah hidup ibu-ibu yang dengan baby-baby itu. Pastikan alat-alatnya dishwasher safe juga ya. Betul. Sebelumnya. Jadi gimana nih kalian, kita jadi ngomongin mesin cuci piring ya, apakah kalian jadi tertarik juga untuk membeli mesin cuci piring? Beberapa fun fact lagi sebelum bikin video ini, kita coba riset, baca-baca sedikit tentang mesin cuci piring ya. Ini ada beberapa fun fact yang aku mau share, mau bacain buat kalian. Yang pertama, mesin cuci piring lebih konsisten bersihnya daripada cuci pakai tangan manusia yang masih ada banget faktor manusianya. Ya kan tadi kita udah bahas ya, cucinya capek, cucinya kita nggak bersih karena masih mengandalkan mekanik tangan, dan spons piring juga bisa banget jadi sarang kuman. Nah ini juga. Ini nih ya spon ini yang tadi Sam ngomong tuh kan, kalau pas zaman baby, kalau sekarang sponnya kita cuma ada 3 nih. Yeah. Jadi spon untuk bersihin sinknya kalau habis nyuci, terus habis itu ada spon buat nyuci piring kita. Iya, piring-piring yang ada pedas atau yang minyakan banget, terus atau mungkin habis potong mentah, pisaunya, talenannya. Nah ada lagi spon yang spon bersih kita bilangnya ya. Mainly ini buat gelas susunya Hana, ataupun piring-piring yang tadi ya seperti piring buah yang nggak ada minyak, nggak ada kotoran. Ya kan ribet ya,
dulu pas anak MPASI kayaknya bahkan kita punya 4, terus ada spons untuk botol lagi segala macam deh, banyak banget untuk sponnya aja itu udah penuh sendiri ya sinknya ya. Nah tapi kalau pakai dishwasher ya udah nggak ada drama. Spons ini kan kayak kecil-kecil tapi nyebelin ya. Spons ini kan lumayan, memang harganya mungkin nggak seberapa tapi kan perputarannya harus cepet dan kan itu gitu ya. maksudnya Nyebelin, kita udah pisahin 3 pun kita nggak bisa jamin tidak akan bebas dari bakteri, tidak akan terkontaminasi gitu karena nggak kelihatan. Tapi dengan air panas 70% 70 derajat Celcius alkohol Pak beda ya. Air panas 70 derajat tadi itu bisa memastikan 99,9% bebas dari noda, bakteri, dan kuman. Fun fact yang kedua, mesin cuci piring lebih hemat air daripada mencuci dengan tangan. Tadi kita udah bahas sekali cuci paling habis Rp1.000-an, kita akan bahas literannya. Jadi sekali mencuci dengan tangan, kita butuhkan sekitar 102 liter air. Ini mungkin yang nyuci gua nih kayak nyalain terus nggak dimatiin gitu, terus cuciannya banyak gitu. Yang kayak powerful banget gitu kan, Betul. nyalain pompa dorong gitu kan. Ya, pompa dorong supaya air kenceng gitu. Jadi listriknya double tuh. Ada ini listrik pompa dorong juga. Nah, sementara mencuci dengan mesin hanya 11 sampai 19 liter saja. Jadi jauh lebih hemat. Ini bisa dibilang 10%-nya nggak ya? Ya kurang lebih ya 10% dari cuci pakai tangan gitu. Bahkan tadi kalau kita pakai EcoMode itu cuma 8 liter air ya. Ini yang mungkin 11-19 liter air itu yang biasa normal mode ya. By the way, data ini bukan dari Bosch tapi dari Google ya. Google ya. Aku fun fact tentang mesin cuci piring gitu ya. Jadi mungkin ini estimasi umum, tapi kalau dari Bosch kita dapat infonya mereka klaim bisa 8 liter saja untuk yang mode Eco untuk tadi. yang mode Eco tadi. Luar biasa. Ya, jadi lebih hemat air dan lebih hemat listrik juga. Sangat frugal ya, ini cocok sekali dengan teman-teman yang sedang berusaha hidup lebih ekonomis, lebih efisien, dan lebih hemat. Fun fact selanjutnya adalah sekali mencuci, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk listrik itu hanya sekitar Rp1.000-an saja kalau menggunakan mode Eco tadi. Jadi kebayang nggak tuh waktu yang kalian bisa hemat dari tidak mencuci piring secara manual bisa dipakai lagi untuk ngapain? Ya kan, bisa santai di rumah, bisa main sama anak, bisa olahraga, dan sebagainya. Maksudnya cuci piring itu lumayan ya, setiap kali abis meal time ya, itu kurang lebih kalau dihitung-hitung mungkin 15-20 menit ya, itu cuci semuanya ya. Kalau misalkan kita sehari makan 3 kali, 20 menit hitung saja kan, 20 menit kali 3 itu udah 1 jam. 1 jam, nggak terasa ya. 1 jam bisa buat nge-gym, bisa buat olahraga kecil, siram tanaman, macam-macam ya sebenarnya. Iya. Jadi ya udah bisa dapat 60 menit dari waktu hidup ya, kalian. Betul, hanya seharga Rp1.000 ya kan. Cucinya sekali aja sore-sore gitu. Jadi gimana menurut ibu-ibu dan bapak-bapak juga tentang bapak-bapak yang gesek untuk beli mesin ya biasanya. Gimana nih menurut kalian pengalaman kami nyobain mesin cuci Bosch? Kira-kira buy, beli, bungkus, atau buy, atau lewat dulu? Buat kalian yang tertarik, link belinya ada di description box di bawah ini. Ada yang mau share juga mungkin pengalaman kalian memakai mesin cuci piring di rumah? Boleh juga share di kolom komentar. Oke guys, thank you so much for watching. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa membantu kalian ngebisikin pak suami, ya ibu-ibu yang kepingin mesin cuci piring kayak Kosem dan Ciklau. Kayaknya udah perlu nih. Kayaknya udah perlu coba ini disetel di depan suaminya. Agak dikencengin dikit gitu ya. Link di bawah, di description box di bawah gitu. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.